Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is my micro teaching video with the theme of describing people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar describing people untuk office management professional school. Nah, sebelum kita mulai nih, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan dibuka dengan yang baik-baik. Miss mau Hana deh yang memimpin doa. Before our study, let's get start the part. Oke, di sini Miss mau tanya, dari kalian itu udah ada yang tahu belum tentang describing people? Apa itu? Belum ya? Oke, kalau belum tahu, boleh Miss minta satu yang baca. Siapa yang mau baca? Zahra, Miss. Katanya mau. Oke, boleh Zahra. Definition: the activity of describing a person's characteristic is broad, including physical appearance, height, hair, eyes, and non-physical traits of character, intelligent, friendly, shy, using adjective to provide a clear picture to other people who have never met him. Nah, untuk definisinya itu kan di sini kan kalian the activity, berarti kan kegiatan of describing yang mendeskripsikan karakteristik seseorang menggunakan kata-kata termasuk penampilan fisik. Kayak yang kalian lihat nih, di sini kan ada height, hair, eyes, itu tinggi, rambut, mata, dan sifat karakter atau non fisik. Nah, di sini ada intelligent, friendly, shy, pintar, cerdas, ramah, dan pemalu. Menggunakan kata sifat untuk memberikan gambaran yang jelas kepada orang lain yang belum pernah bertemu sebelumnya gitu dengannya. Lanjut, kita ada social purpose. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, yang pertama itu ada introducing and providing information. Nah, yang kedua ini ada building kan membangun, yang building professional relationship. Yang ketiga ada providing feedback or evaluation. Yang keempat ada improving work efficiency. Nah, yang di social purposes ini memperkenalkan dan memberikan informasi ini. Yang pertama introducing and providing. Yang kedua ada membangun hubungan profesional, memberikan umpan balik atau evaluasi, dan meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya ada generic structure. Yang pertama di sini generic structure dibagi dua ya teman-teman. Yang pertama itu ada identification sama description atau deskripsi istilahnya ya kalau di bahasa Indonesia. Identifikasinya di sini memperkenalkan subjek seperti nama, jabatan, atau hubungan dengan pembicara. Contohnya nih di sini kalau misalnya kalian bisa baca, example-nya my manager Mr. Rahman is the head of the administration department. Jadi contohnya di sini manajer saya Bapak Rahmat adalah kepala departemen administrasi. Yang kedua ini ada description ini rincian tentang penampilan fisik, kepribadian, dan perilaku. Dibagi menjadi di sini kayak kalau misalnya kalian bisa lihat ada 3, physical appearance, yang kedua ini personality and behavior, yang ketiga ini ada professional traits. Nah, untuk artinya tersendiri, physical appearance ini penampilan fisik, jadi penampilan fisik dari seseorang. Yang kedua ini ada personality and behavior, kepribadian dan perilaku, behavior, kebiasaan, habit gitu. Yang ketiga ada professional traits atau ciri profesional. Contohnya di sini kita kalau bisa baca ya, example-nya he is tall with short gray hair and always wear a suit. He is strict but fair and very punctual. Nah, dia tinggi dengan rambut abu-abu pendek, karena kan di sini dibilangnya short ya, dan selalu menggunakan setelan atau jas yang kalau itu. Dia tegas tetapi adil dan sangat tepat waktu. Lanjut kita bahas language feature.
Nah, di dalam language feature ini sebenarnya ada 6. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama itu ada adjective. Kata adjective di sini diambil dari hardworking dan organized ya. Lalu ada present tense. Biasanya kalau misalnya kita mau mendeskripsikan seseorang, itu biasanya menggunakan present karena kita nggak tahu dia di masa lampau gimana, di masa depan gimana. Jadi kita menggunakan present tense atau masa kini. For general fact, untuk fakta yang umum, ya, such as he has brown eyes or she works diligently. Kenapa dia pakainya has? Karena dia pakai he, kata he, she, it itu pakainya has. Kalau misalnya dia Ayu Dewi itu pakainya have. Nah, kalau misalnya ini kenapa she works? Berarti works-nya ini banyak dong, Miss. Enggak, ini karena dia karena she ya. Kata ganti perempuan. Jadi pakainya works. Bukan berarti works ini banyak, jamak bukan. Lalu ada linking words for flow such as and, but, or however. Example, he is reliable for sometimes impatient. Impatient ini kebalikan kata dari patient yang artinya sabar. Jadi dia orangnya nggak sabaran. Nah, linking words ini sebenarnya kata penghubung sama kayak conjunction. Tapi bedanya kalau linking words ini secara general. Jadi dia kata banyak tuh masuk ke linking words. Kalau misalnya conjunction itu fun voice. Mungkin teman-teman belajar kali fun voice itu for, and, but, dan lain-lain. Tuh, lanjut. Language feature selanjutnya ada specific vocabulary. Professional words such as punctual, college, client, and supervisor. Kenapa pakai specific vocabulary? Karena kan kalian jurusan manajemen perkantoran ya. Jadi kita akan belajar specific vocabulary untuk mendeskripsikan spesifik kerjaan. Lalu ada kedua passive voice, sometimes used for formality. Kadang-kadang dipakainya buat formal, kegiatan formal, such as the report is prepared by the assistant. Kenapa bisa dibilang pasif? Karena dia pakai by. Kalau misalnya kalian lihat by itu dia kalimat pasif ya. Lalu ada comparative for contrast. Ini untuk perbandingan. He is taller than his colleague. Atau she is most creative on the team. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini taller than, berarti kan lebih tinggi dari temannya. Atau she is the most, berarti dia paling. Kalau most tuh paling lah. Oke. Lanjut di sini Miss punya beberapa vocabulary. Jadi di sini ada age ya, umur. Yang pertama itu old. Kalian tahu kan old? Nah, kalau misalnya kalian bisa lihat nih gambarnya, old ini berarti tua ya, udah tua. Kalau middle age ini tengah-tengah, dewasa, middle age. Nah, ini bacanya bukan young, tapi young. Terkadang orang Indonesia tuh bacanya tuh young, kayak I'm younger than you gitu kan biasanya. Tapi sebenarnya salah, tapi ini bacanya young. Gitu. Lanjut, hair types and color. Nah, di sini kita belajar warna-warna rambut dan spesifikasi rambutnya gitu ya. Yang pertama itu ada brown, ini warna coklat, dark ini gelap, red ini merah, fair or blonde ini warna kuning atau biasanya tuh kayak putih terang gitu ya. Di sini ada spiky tuh kayak jambul gitu. Ada curly, wavy, straight itu lurus, long itu panjang, short itu pendek, bold itu botak. Lanjut kita belajar eyes. Eyes di sini ada color. Yang pertama ini ada blue, brown, green, hazel. Nah, kalau misalnya kalian lihat hazel ini tuh kayak perpaduan antara 3 warna nih. Antara perpaduan blue, brown, and green. Jadi hazel itu perpaduan 3 warna. Nah, untuk shapes-nya biasanya tuh mata ada yang bentuk almond sama round. Biasanya kebanyakan orang Indonesia tuh bentuk matanya round, bulat gitu ya. Lanjut ada eyelash, ada yang long, ada yang short. Kalau eyebrow ini kita banyak ya. Mungkin kalau misalnya kalian pakai alis, nanti bisa disesuaikan dengan karakter muka kalian.
Lanjut kita ke body. Nah, di sini ada height and weight. Height ini tinggi. Ada tall, medium height, and short. Tall ini tinggi, medium height itu rata-rata standarnya negara biasanya. Kalau short ini pendek. Kalau weight ini di sini ada fat, fit, thin. Fat ini gendut, kalau fit itu sehat, kalau thin ini kurus. Tuh. Lanjut ada face. Biasanya tuh face kan ada 2 ya, tapi kalau di sini kan ada 3 nih, ada round, long, sama oval. Nah, round itu biasa bulat. Biasa kebanyakan muka-muka orang Indonesia ya, itu dia round tuh biasanya. Terus ada long, ada oval. Nah, di bawah ini ada mustache, namanya mustache. Ini kumis, kita kumis. Nah, beard ini apa namanya? Jenggot ya, jenggot. Nah, di sini Miss ada vocabulary, nanti after Miss baca nanti kalian ikutin ya. Tall, tinggi. Tall, tinggi. Short, pendek. Short, pendek. Slim, kurus. Slim, kurus. Overweight, overweight. Overweight, gemuk. Muscular, berotot. Muscular, berotot. Bald, botak. Bald, botak. Curly, keriting. Curly, keriting. Straight, lurus. Straight, lurus. Blue eyes, mata biru. Blue eyes, mata biru. Freckles, bintik-bintik. Freckles, bintik-bintik. Middle age, parubaya. Middle age, parubaya. Friendly, ramah. Friendly, ramah. Hardworking, rajin. Hardworking, rajin. Honest, jujur. Honest, jujur. Honest, Honest. honest, Ah, honest, honest. honest, Honest. jujur. Honest, jujur. Honest, honest, okay. Honest, jujur. Honest, jujur. Confident, percaya diri. Confident, percaya diri. Creative, creative. Creative. Creative, Creative. 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 Lazy, malas. Lazy, malas. Rude, kasar. Rude, kasar. Shy, pemalu. Shy, pemalu. Impatient, tidak sabar. Impatient, tidak sabar. Punctual, tepat waktu. Punctual, tepat waktu. Reliable, dapat diandalkan. Reliable, dapat diandalkan. Young, muda. Young, muda. Elderly, tua. Elderly, tua. Wrinkled, berkerut. Wrinkle, berkurut. Tired, lelah. Tired, lelah. Neat, rapi. Neat, rapi. Casual, casual. Casual, casual. Elegant, elegant. Elegant, elegant. Scruffy, kusut. Scruffy, kusut. Glasses, kacamata. Glasses, kacamata. Beard, jenggot. Bird, janggut. Talkative, banyak bicara. Talkative, banyak bicara. Quiet, tenang. Quiet, tenang. Ambitious, ambisius. Ambitious, ambisius. Polite, sopan. Polite, sopan. Efficient, efficient. Efficient, efficient. Organized, terorganisir. Organized, terorganisir. Fit, sehat. Fit, sehat. Nah, oke. Kita lanjut ya. Nah, di sini Miss ada my office supervisor. Nah, Miss boleh minta tolong tolong bacain. Oke, Miss. My office supervisor. Mr. Andi is my office supervisor. He works in the administration department. He is tall and well dressed. He has short black hair and always look neat. Mr. Andi is very disciplined and friendly. He always helps employees when they have problems. Because of his attitude, everyone respects him. Kan kalian udah baca nih paragraf dari sini ya. Miss ada question. Yang pertama itu di sini ada identification, yang kedua ada physical appearance, yang ketiga ini ada personality, yang keempat ini ada job atau role. Nanti kita bahas bareng-bareng. Yang pertama ini identifikasi. Identifikasinya tuh maksudnya apa sih, Miss?
masuknya itu identifikasi si Mr. Andi ini, dia kayak gimana bentukannya, dia kerjanya di mana gitu. Nah, kalau misalnya yang kedua itu ada physical appearance atau penampilan fisik. Nah, penampilan fisiknya kan di sini Mr. Andi ini tall, terus well dressed, well dressed, betul, short black hair, terus apa lagi? Looks neat. Nah, itu masuknya ke physical appearance atau penampilan fisik. Nah, yang kedua ini ada personality atau kepribadiannya. Kepribadiannya dari Mr. Andi itu apa kira-kira di sini? Friendly, very disciplined. Very disciplined and friendly. Karena kenapa kalian bisa menyebutkan dia very disciplined dan friendly? Paragraf kalimat selanjutnya tuh ada. Karena apa? Always Dia sering membantu pegawai-pegawai lainnya kalau misalnya dapat problem. Nah, lanjut nih pekerjaannya atau perannya dia, job atau role. Kira-kira Mr. Andi ini kerjanya apa sih? Supervisor. Emang? Administrasi departemen. Works. My office supervisor. Berarti dia supervisor ya, Iya, supervisor. di administrasi Departemen. di bidang administrasi. Oke, kalau misalnya kalian udah paham, kita baca conclusionnya. Conclusionnya boleh? Hana? The conclusion, by understanding and practicing this material, student can communicate more effectively in the workplace, avoid misunderstanding, and demonstrate professionalism applied to daily exercise such as describing people around them, to illustrate your skill. Nah, jadi conclusion hari ini, dengan memahami dan mempraktikkan materi ini, siswa dapat berkomunikasi lebih efektif di tempat kerja. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menunjukkan profesionalisme, terapkan dalam latihan sehari-hari, seperti menggambarkan orang-orang di sekitar mereka untuk memperkuat keterampilan Anda. Mungkin di sini kan kalian udah sedikit paham ya tentang describing people ini. Miss ada tugas nanti, mungkin bisa dikumpulin minggu depan. Miss mau kalian mendeskripsikan keluarga kalian. Jadi kan nanti kayak ayah saya itu tinggi, segala macam, ibu saya, kakak saya, adik saya gitu. Tadi tunggu paling lama dikumpulinnya minggu depan. Dah saja untuk tugas minggu depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah mendengarkan ya describing people. Mungkin teman-teman bisa menerapkannya nih ke dalam nanti kalau misalnya udah kerja gitu kan. Oke, sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh Hana ditutup kembali? Alright. After studying, let's get start the prayer. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dadah semua. Bye. That's all from me for my micro teaching videos. I hope you're happy. Thank you for watching. Bye bye.